Tapi memang yang kami bikin ini adalah produk hasil penelitian yang nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh peternak se-Indonesia. Tapi bikinnya di sini teknologinya. Nah begitu. Nah sehingga kami punya beberapa tim, ada tim yang di Solo, ada tim yang di Padang, ada juga tim di Jakarta. Yang farm yang kita lakukan di Solo ini memang kita jadikan sebagai lokasi untuk melakukan berbagai macam penelitian berdasarkan sapi perah untuk susu dan sapi wagyu untuk sapi pedagingnya. Seperti yang tadi disampaikan Dr. Ferry, kenapa kok kita milih wagyu? Karena biar anti mainstream, Bu. Kalau sapinya sapi yang biasa di masyarakat kan sudah terlalu biasa ya, tidak istimewa. Jadi kami ingin melakukan sesuatu yang beda aja gitu. Oke, jadi ini logonya seperti ini, ada kepala sapinya. Jadi nantinya, tapi kepala sapinya masih ada tanduknya. Cuman kalau nanti ibu-ibu datang ke peternakan modern, sapi perah, itu sapinya nggak ada tanduknya. Karena sel-sel tanduknya sudah dimatikan sejak dia masih bayi, sejak umur 1 bulan. Ya, sehingga tidak berbahaya. Oke, siapa sih yang punya? Yang punya namanya Dr. Ivan Sini, SPOG. Beliau orang Minang, keluarga besarnya di Kota Padang, tapi tinggalnya beliau di Jakarta. Dia itu embriologis ya, obstetriologis dan ginekolog. Kalau bahasa kita ahli kebidanan dan kandungan. Tinggalnya di Jakarta. Dia juga merupakan komisaris dari Bunda Medic Group. Jadi Bunda Medic Group ini adalah grup fokus di rumah sakit, tapi juga rumah sakitnya fokus di rumah sakit ibu dan anak begitulah ya, kurang-kurang seperti itu. Dan beliau ini saat ini di Mosa adalah CEO-nya. CEO itu kalau bahasa kita direktur utama kalau bahasa kita. Tapi karena kita hidupnya di generasi milenial, jadi kita ngomongnya CEO. Ya. Kalau dalam lingkungan kita mungkin semacam ketua kelas gitu. CEO ya. Jadi murid-muridnya, masyarakatnya ini ketua kelasnya beliau. Oke. Nah, Dr. Ivan ini yang memang menginisiasi adanya research farm yang ada di Solo ini. Dan fasilitas kita bukan cuma di Solo, nanti yang ada jelaskan. Tim kita yang lain juga ada yang namanya Profesor Ari Budiono, PhD. Dia dokteran. Sehari-hari beliau itu dosen di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Dan beliau ini embriologis. Jadi spesialisasinya memang dalam hal embrio. Itu tahu embrio ya? Jadi sperma. Cuman ada 2 peternakan yang menghasilkan sapi wagyu. 1 di Lampung, populasinya besar. Yang kedua baru besar. Cuman yang baru pakai teknologi yang seperti ini, ada karena sapi wagyu ini jarang di Indonesia dan harganya mahal. Kita buatlah supaya gimana caranya sapi yang masukkan juga ke pedaging yang premium. Ini kan banyak yang itu ada aktif dan sebagainya. Cuman ini yang jarang. Ini sekarang adanya cuma di Jepang. Kita datangkanlah ke Indonesia. Kita
tanam di satu lokalitas ya enak. Jadi ada di sini dengan perpaduannya ini kebetulan waktu yang berhitung. Jadi misalnya nanti banyak tokohnya ada yang mulai dari 2 bulan, 3 bulan, tahun. Ada yang mungkin mau tanya ini 3 ton sih dengan sapi indukan kita sebanyak 15 ekor. Pakainya mesinnya bukan ini manual. Kalau di desa kan pakai manual. Jadi pada dasarnya susu itu nggak boleh terkontaminasi sama udara luar. Karena susu itu kan bahan pangan atau hewan yang banyak mengandung nutrisi supaya bakteri kalau kita kontak penawar kan kita pakai 2 besi sifatnya portable. Jadi susu sama sekali nggak kontak dengan tangan. Setelah mesin selesai langsung packing masuk ke olahan. Di sini ada beberapa contoh yang baru di packing itu fresh semua yang tadi pagi itu kan. Ini tahan berapa lama biasanya? Jadi kalau Ini udah siap saji? belum Kan? Belum direbus. Ini baru kan? kalau misalkan ibu-ibu mau ngolah dari susu fresh ini bisa dengan cara pasteurisasi. Jadi kalau saya pribadi sih pasteurisasi itu semua susu sehat daripada susu batik. Jadi manasinnya kurang lebih sekitar 63 derajat, 50 derajat karena lebih mendidih. Karena kalau mendidih rusak dia. Ya kan? Makanya kalau kayak susu batik itu sebenarnya isi susunya udah rusak. Cuma ditambahkan lagi formula. Nah cuma kekurangannya kalau pasteurisasi kan nggak lama. Dari 5 hari 4 hari. Jadinya masih bagus. Jadi kita di sini produksi, di sini taruh susu fresh, nanti langsung masuk ke depan susu pastur. Tidaknya ini pas kecilnya buat kulitnya. Ini yang kita akan masukkan. Terus kena semprot? Jadi kalau untuk harus seperti teorinya itu nggak boleh lebih dari 3 menit. Cuma setelah Harus baru dipasung. langsung jadi 3 menit itu udah mulai dari masuk ke sini ya sampai Masih dan ada seperti itu. Jadi kita biasanya sebelum kan setelah itu kita biasanya tidak sperma semua dilakukan. Tarik. Oke, di rumah itu kiri. Di dalam. Itu tapi di mana itu? Jadi kalau di sini bisa jadi bahan praktikum juga buat anak SMA. Jadi kalau ada praktikum tentang reproduksi di sini, bisalah untuk dilakukan. Kesana terus ini Pak. Mbak tadi pilih lagi dah. Ini udah mikir nih. Oke ya, baru kirim ya. Ini kira yang kecil. Ke sini ke. Sini ke. Ambil. Itu berarti berapa cc? Iya. Ya ini kurang lebih kayak gitu gambarannya untuk yang sperma. Bisa lihat di sini boleh, kalau ibu ngantuk bagian bisa lihat di layar. Sama aja berarti ya. Ya sama aja. Jadi biasanya yang diamatin itu pergerakannya. Jadi kalau yang masih hidup kan bisa bergerak. Ada mungkin ada yang kelainan. Memang ada merah. Pipis sembarangan sih, nggak sopan. Temannya cium ikut. Nggak cium dari minumnya. Masa iya? Ini udah usia berapa? Ini dia di
Udah. Wi. Dah Wi. Dah. Iya. Jadi kami agendakan kalau bisa sekali undang, nah selalu sosialisasi ke kayak gitu. Vaksin. Itu nah, sosialisasinya dulu, yo sosialisasi vaksinnya dulu. Ah, karena dek lidah. Sama kau tadi Wi coba gagah lari. Kayak USG-nya, Dek. Jadi nak cek undang dulu perlu bisa sekalian. USG-nya Dek di mana? Kita ke sini, Bu. Iya, bahas tanggap orang tua. Pokoknya kan gitu lah gitu. Jam 2 bisa kan nih? Iya, di sini juga. Jelek baju Dewi karena jelek. Karena tuh. Karena jelek aku tadi lari capek-capek. Nah, ada Dewi bicara karena jelek. Kok ada jatah kena Atau itu jadwalnya bisa gitu Pak. Enak ya ke jambannya Wi deh. Iya, kalau nggak bisa sadar, pokoknya ke barang-barang aja lah. Pokoknya ada sosialisasi dari Mas Hadid nih. Ya, ini. Ini. Ih, imutnya. Yang mana? Yang mana ini? Ruangan yang di bawah tuh. Oh, ini food court, Bu. Kita lagi mau pembuatan food court kita. Banyak Tes Holland. Kok udah ngawak Eva tadi, ini Eva. FH. Ih, masuk lagi lah. Video tuh. Iya. Ih. Oh, di apa? Karena kalau pakai USG nggak nyampe perutnya ke bawah. Yang kedua, karena pakai USG kan pakai gelombang, takutnya cacat kalau terlalu sering di. Nah, selain itu yang ketiga karena pakai USG kita lebih cepat tahu dia butuh atau enggaknya. Kalau di kampung kan harus pakai tangan. Dan itu kalau pakai tangan kan sifatnya subjektif. Mungkin orangnya yang lama di dalam tangannya dirubah segala macam. Kalau ini kan cepat. Nah, karena kalau kita lebih cepat tahu dia bunting kan lebih cepat tahu penanganannya gimana. Iya, 12 cm. Sama kayak kalau keguguran tak berhasil tuh dijepit ke dalam. Korek ya. Kemarin Panjangnya ya. kelamin kan Iko. Kelihatan bukan panjang. Di dubur anusnya ya. Di dubur. Ya di anus ya, di anusnya. Kalau kelaminnya ini. Kebutingan awal itu cuma begini aja. Yang penting dia ada kelihatan detak jantung dulu kalau kebutingan awal. Karena mungkin baru hanya sebatas bongkah daging. Ini apa USG kedua ini? Ini USG pertama yang ini. Enggak yang ini? Yang ini USG kedua. Kedua kan? Ya. Yang pertama dulu ini. Kurang lebih 52 hari panjang 52 hari dapat infeksinya. Ini kan biasanya dengan alat bisa satu. Kalau manusia